Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih. Selamat malam semuanya sudah bergabung dengan webinar malam ini dengan tema Natural Language Processing yang ini adalah webinar ke sejak AI Learning Lab berdiri, mulai dari yang basic sampai yang advance. Ini adalah webinar ke-10 ya. Adalah webinar ke-10 dan seperti biasa mungkin yang sudah mengikuti dari awal, mulai dari Python basic sampai machine learning, sampai image processing, sekarang sudah masuk ke natural language processing yang lebih advance. Jadi sebelum kita masuk ke materinya dulu, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Seperti yang sudah tertampil, nama saya adalah Elga Aris Prastio. Saat ini saya sedang mengoperasikan tiga bisnis, ya, mengoperasikan tiga bisnis, yaitu PT Teknolab Caraka Internasional, PT Teknolab Akademi Indonesia, dan CV Indonesia Teknologi Corpora. Jadi background saya adalah pendidikan saya adalah S1 Pendidikan Teknik Elektro, kemudian S1 Manajemen Bisnis Syariah, kemudian S2 Terapan Teknik Elektro yang berfokus ke Computer Science ya. Jadi eh, untuk menjadi AI engineer ini saya dapat ilmunya adalah dari S2 Terapan Teknik Elektro di ambil spesialis Computer Science. Ini adalah email saya dan juga WA saya jadi grup. Nanti kalau mau sharing dan lain sebagainya, silahkan japri saja ya. Eh, apa aja tentang elektronika, tentang computer science, tentang bisnis dan lain sebagainya. Eh, Skill saya lumayan multidisipliner ilmu, yaitu mulai dari electronics engineering, IoT engineering, industrial automation system integrator. Di bahasa pemrograman saya hampir bisa semua programming language, mulai C, Python, HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript, dan lain sebagainya lah. Mulai dari pemrograman di bidang embedded dan juga pemrograman di web, ya, itu bisa semua. Kemudian saya juga punya keterampilan di bidang AI, ya, machine learning, deep learning. Di digital marketing saya spesialis di SEO, search engine optimization. Kemudian saya juga punya spesialisasi di business accounting. Saya juga kadang-kadang ngajar akuntansi. Kemudian saya juga ngajar digital marketing dan saya juga punya spesialisasi di data science, ya. Lumayan multidisipliner ilmu, kompleks. Kemudian izin memperkenalkan tentang AI Learning Lab bagi teman-teman yang masih baru. AI Learning Lab adalah sebuah perusahaan e-course atau offline dan online course di bidang AI knowledge, Python programming, machine learning, deep learning, data science, dan data analytics, serta computer science. Eh, Kantor kami bisa dikunjungi ya, bisa dikunjungi di Jalan Ciliwung nomor 247 Tanggung, Kecamatan Kabupaten Kidul, Kota Blitar. Jadi kantor kami bertempat di Kota Blitar, eh, terpisah dengan entitas yang sebelumnya di PT Teknolab Caraka Internasional maupun yang di CV Indoniaga. Malam ini eh, kita akan bahas tentang natural language processing, pengantar. Kemudian kita akan belajar tentang text pre-processing, kemudian sentiment analysis dan topik modeling, kemudian kita akan coba create simple chatbot system ya dari yang sudah kita pelajari di NLP. Ya, begitu nanti empat empat materi ini yang akan kita pelajari malam ini. Nanti kalau nggak selesai ya kita bikin dua sesi seperti biasa, karena kita nggak mau cepet-cepet selesai gitu enggak, tapi paham, meskipun nanti harus dibagi dua sesi nggak masalah. Kalau selesai satu sesi alhamdulillah, kalau harus dibagi dua sesi juga tidak masalah. Ya, nanti kita jadwalkan untuk yang
berikutnya, untuk yang sesi berikutnya. Nanti sampai jam 10 malam, karena belajar kayak gini nggak boleh lama-lama, nanti hilang, ilmunya malah hilang. Karena konsentrasinya rata-rata manusia itu mampu di 2 jam, ya. Jadi 2 jam belajar cukup. Nanti kalau sampai di materi yang mana, itu nanti dilanjutkan di minggu berikutnya. Kita jadwalkan secara khusus. Kita bertanggung jawab penuh, yang penting bisa. Jadi tidak melulu kita harus selesai materi, selesai cepet-cepetan, nggak paham itu percuma. Jadi kita pelan-pelan, yang penting paham semua. Jadi apa sih? Kita bahas dulu ya pengantar tentang NLP. Eh, Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya chatbot. Rata-rata sekarang semua bisnis-bisnis gede itu menggunakan chatbot ya, dibalas menggunakan chatbot. Jadi chatbot ini salah satu penerapan dari yang namanya natural language processing. Jadi dia mulai di algoritmanya itu dia bisa membalas secara otomatis ya. Kemudian ada lagi penerapannya, ini Google Translate. Google Translate ini Google Translate ini dia menggunakan NLP juga. Jadi jangan jangan dibaca ya. Dan dibaca ini hanya contoh aja. Nah, ini menggunakan NLP, dia memahami bahasa manusia secara alami ya, natural. Dia salah satu penerapan NLP itu di Google Translate. Kemudian ini juga pakai NLP di Google Searching, Google Search dia memberikan prediksi atau di sini prediksi atau yang namanya apa ya? Semacam rekomendasi. Nah, semacam rekomendasi untuk apa yang paling banyak dicari di Google oleh orang-orang. Jadi yang paling banyak dicari oleh ini Toto ini apa nggak paham saya. Yang paling banyak dicari oleh orang sekarang adalah jual beli HP bekas, jual Toto, terus jual bunga terdekat, kemudian jual buku terdekat, jual HP bekas masih menjadi top of mind, kemudian jual minuman alkohol terdekat, jual beli HP lagi, jual beli motor bekas, jual beli laptop terdekat, jual helm. Nah, ini adalah menjadi top of mind yang paling banyak dicari ternyata oleh orang-orang di Google. Ya, terus kemudian contohnya apalagi? Nah, sahabat semua umat, yaitu ChatGPT. ChatGPT ini adalah suatu model generative training yang digunakan untuk kita ngobrol. Nah, inilah yang di sini penerapan. Meskipun ngetik kita pakai bahasa Jawa, ngetik kita pakai bahasa Indonesia, ngetik kita pakai bahasa apapun, dia akan mampu menerjemahkan dan memberikan jawaban yang lumayan presisi. Ya, ya kadang ngawur lah. Yang namanya yang ada yang gratisan ya. Kalau pengguna ChatGPT 4 O for O itu rata-rata jawabannya presisi. Tapi kalau yang pakai 3.5 ya jelas agak ya ada yang ngawur lah karena itu masih model trainingnya. Tapi kalau yang 4.0 itu modelnya sudah diperbarui dengan yang terbaru. Ini menggunakan NLP. Sama. Kemudian sebenarnya apa sih itu NLP? Natural Language Processing itu adalah salah satu cabang AI. Jadi seperti visi dari AI Learning Lab itu akan menciptakan atau menelurkan bakat-bakat AI engineer. Diharapkan nanti yang belajar di AI Learning Lab itu mampu menjadi AI engineer, bukan sebagai AI user. Jadi menjadi AI engineer yang membantu mesin memahami bahasa manusia, baik yang diterima secara lisan maupun tulisan. Ya, misalnya contohnya adalah uh, Google Voice Command, ya, itu Google Recognition itu juga pakai NLP. Oke, next lagi ya. Nah, langkah pertama dalam NLP itu adalah namanya text preprocessing.
Apa aja yang dilakukan dalam text preprocessing adalah langkah penting dalam NLP untuk mengubah teks mentah menjadi format yang bisa diolah lebih lanjut oleh model mesin learning ya. Jadi NLP ini adalah lanjutan dari kemarin materi mesin learning. Semoga nanti kalau yang belum ikut kelas mesin learning nanti ikut aja di batch berikutnya, nyusul atau belajar mandiri nggak apa-apa. Yang penting ini nanti kita nggak belajar, saya nggak akan menjelaskan tentang mesin learning seperti apa, tapi karena sudah mesin learning sudah di awal, sudah 2 batch berjalan mesin learning. Jadi tidak akan saya ulangi lagi seperti apa mesin learning. Kita membangun model training sampai kita tes data, uji data itu menyeplit data bagaimana mengatur data training, data tes, dan lain sebagainya itu sudah ada di kelas mesin learning. Kemudian langkah-langkah utama dalam preprocessing, teks itu meliputi 1, tokenisasi, ya. Yang kedua, menghapus stop words. Yang ketiga itu stemming. Ya. Yang keempat itu lematisasi. Yang kelima itu normalisasi teks. Nanti kita akan praktek satu-satu ya. Seperti biasa kita mengutamakan adalah ngoding bareng. Ngoding bareng, error kita selesaikan bersama. Jadi kita budayanya di e-learning lab adalah ngoding-ngoding bareng, pusing-pusing bareng, error-error bareng kita selesaikan bareng-bareng. Itu akan lebih menancap ilmunya. Kemudian kita yang keenam adalah vektorisasi. Jadi langkah awal itu yang dilakukan adalah seperti ini ya. Nah, yang dimaksud tokenisasi adalah proses membagi teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, seperti kata atau kalimat. Proses pembagian sebagian besar teks berkelanjutan menjadi unit-unit yang berbeda. Ya, contoh kalimat. Kalimat ini adalah sebuah contoh tokenization. Maka, kalau dipisah di tokenisasi, ya, itu akan menjadi kalimat ini adalah sebuah contoh tokenization. Nah, unit-unit ini biasanya disebut sebagai token. Nah, per kalimat, per kata ini disebut sebagai token. Ya. Kalau paragrafnya panjang, biasanya satu token itu satu kalimat. Tapi kalau kalimatnya pendek, bukan paragraf ya, kayak gini, itu satu token satu kata. Jadi satu token itu bisa satu kata, ataupun satu token itu adalah satu kalimat. Itu dipahami dulu. Kemudian langkah kedua adalah menghapus stop words. Stop words adalah kata-kata umum yang sering muncul dalam teks, tetapi tidak memiliki makna penting untuk dianalisis. Contoh, kalimat ini adalah sebuah contoh tokenization. Kata yang dihapus adalah ini dan adalah. Ya, unit ini bisa disebut stop words. Kata-kata yang tidak kata-kata umum. Ini adalah itu kan kata. Itu nanti yang akan kita hapus. Kemudian stemming, ya. Untuk yang stemming itu mengubah kata ke bentuk dasarnya. Proses yang melibatkan pemotongan akhir atau awal kata yang diubah ke bentuk akarnya dengan tujuan menghilangkan imbuhan. Contoh, di awalan kata melibatkan dan kan di akhir kata melibatkan. Kemudian kalau sudah di stemming dia hanya menjadi libat, ya. Ini adalah contoh stemming. Oke, kemudian lematisasi. Lematisasi adalah mengubah kata ke bentuk dasar dengan mempertimbangkan makna dan konteksnya. Ini kalau di bahasa Indonesia jarang. Jadi paling banyak itu karena pakai bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 itu biasanya di bahasa Inggris. Bahasa Indonesia jarang. Jadi yang tak kasih contoh adalah bahasa Inggris. Swim, swimming, swim, swam. Ya, adalah bentuk dari swim-nya. Jadi kalau sudah dilematisasi, semua kata-kata tersebut adalah swim. Oke ya, di bahasa Indonesia jarang. Kita tidak punya model-model seperti ini di bahasa Indonesia. Karena saya juga bukan ahli bahasa Indonesia, setahu saya itu tidak perlu kalau di model-model bahasa Indonesia ya. Kemudian kita lanjut ke
Berikutnya, setelah dilematisasi, maka perlu yang namanya normalisasi teks. Nah, normalisasi teks ini adalah proses mengubah teks menjadi format yang konsisten, mengubah ke huruf kecil, menghapus tanda baca, menghapus angka. Ya, contoh, pemrosesan bahasa alami NLP adalah bidang yang menarik. Ini melibatkan pemrosesan dan analisis bahasa manusia. Kalau sudah dinormalisasi, teks di huruf kecil berarti dikecilkan semua. Kalau teks tanpa tanda baca, tanda bacanya hilang semua. Kalau tanpa angka, ya normal semuanya. Normalisasi teks. Umum lah, seperti itu. Ya. Kemudian, vektorisasi. Apa nih vektorisasi? Kenapa kok tidak ada penjelasannya apa-apa? Seperti yang sebelumnya, vektorisasi adalah mengubah kata menjadi kode biner 1 dan 0. Karena apa? Komputer itu hanya bisa memproses kode biner. Bahasa komputer itu adalah 0 dan 1. Hai itu dikonvert jadi apa? Hello itu dikonvert jadi apa? Baru kita bisa proses ke proses berikutnya. Jadi vektorisasi setelah dicacah, kata-kata ditokenisasi, di semuanya, barulah bisa kita lakukan vektorisasi. Kata-kata ini dikategorikan 1, 0, 0 atau 1 dan lain sebagainya, itu butuh kode biner ya. Jadi sekali lagi komputer itu hanya bisa membaca kode biner 1 dan 0. Karena di dalam mikroprosesor, kalau ada yang dari jurusan informatika, elektro, sistem komputer, maka akan paham bahwa jika mikroprosesor itu isinya adalah kumpulan transistor, kumpulan switch transistor atau FET atau MOSFET yang melakukan switching secara cepat dengan kode 10101010 ya. Terus kemudian apa lagi? Nah, di dalam NLP ada dua bidang yang nanti akan kita bahas, yaitu sentimen analisis dan topik modeling. Di dua ini, analisis sentimen adalah proses menggunakan NLP dan analisis teks untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi subjektif dari sumber teks. Ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah sikap penulis terhadap topik tertentu adalah positif, negatif, atau netral. Ya, aplikasi umum pada sentimen analisis biasanya untuk ulasan produk di e-commerce. Biasanya kalau di produk itu ulasannya jelek-jelek, biasanya algoritma dari e-commerce tidak akan memunculkan produk itu di halaman 1. Nah, itu menggunakan sentimen analisis. Kemudian monitoring media sosial. Contoh NLP di media sosial, silakan dicari nanti. Itu yang bikin adalah orang Indonesia, namanya Drone Emprit. Biasanya waktu tahun-tahun politik atau ada isu-isu tertentu, Drone Emprit itu muncul di Twitter analisisnya, atau di X, atau di IG, atau di FB. Kemudian analisis feedback pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi biasanya dikombinasi dengan kontrol loop tertutup. Oke, yang kedua adalah pemodelan topik. Nah, ini adalah proses bahasa alami yang digunakan untuk menemukan tema atau topik yang tersembunyi dalam kumpulan dokumen. Dua metode umum untuk pemodelan topik yang pertama adalah LDA, yang kedua adalah LDA adalah latent direct allocation dan non-negative matrix factorization ya. LDA adalah model degeneratif yang digunakan untuk pemodelan topik untuk menemukan pola tersembunyi atau topik kumpulan dokumen ya. Biasanya digunakan untuk kita upload datanya berupa PDF kalau kita punya komputer yang canggih, kemudian topik intinya apa, nah itu akan ketemu. Kemudian ada non-generative matrix factorization, model pemodelan topik yang digunakan analisis teks dan data.
memfaktorkan matriks data yang terdiri dari frekuensi dokumen, kata menjadi dua matriks lebih kecil yang mengungkapkan struktur laten dari data. Kedua matriks ini mengandung nilai non-negatif yang membuat mudah diinterpretasikan dalam konteks pemodelan topik. Nanti kita akan coba coding ya. Ini pengantar aja. Jadi mari ngoding bareng. Kita akan menggunakan Google Colab yang platformnya berbasis cloud. Karena saya nggak tahu komputernya seperti apa speknya. Misal komputernya tinggi ya, kita minta install software di komputer masing-masing. Tapi dengan pengalaman yang sudah itu biasanya kalau disuruh install itu masalahnya banyak karena laptopnya nggak support, komputernya nggak support, RAM-nya kurang, requirement-nya nggak cocok. Itu paling pas kita menggunakan Google Colab berbasis cloud, yang penting ada internet, kita beres ya. Nah, keunggulan Google Colab itu untuk belajar bahasa pemrograman Python, lingkungan kerjanya berbasis cloud, jadi bisa diakses kapan saja, kita bisa kolaboratif coding bareng teman-teman. Kemudian gratis akses dan komputasi yang kuat ya, bisa menggunakan graphic processing unit maupun tensor processing unit ya, biasanya digunakan untuk machine learning, big data dan lain sebagainya. Dan ini terintegrasi dengan Google Drive, maka selama punya akun Google maka bisa digunakan secara real time. Nah, mudah digunakan, ekosistemnya lumayan lengkap, bisa install Python install package atau library yang lebih banyak, canggih, algoritmanya banyak, sudah umum digunakan di luar negeri maupun di dalam negeri. Yuk mulai, masuk ke akun Google masing-masing, kemudian silahkan masuk ke alamat Colab Research google.com, silahkan. Saya tunggu 5 menit ya untuk setting laptopnya dan lain sebagainya, itu 5 menit untuk masuk akun ini. Saya juga akan setting dulu. Saya setting dulu, izin off cam dulu, setting dulu untuk, saya belum menyiapkan juga. Ini bisa aja di kolom komentar apakah sudah buka semua, sama seperti saya Google Colab-nya. Bisa di kolom chat kalau sudah. Baik, 4 orang sudah masuk, 5 sudah. Oke. Caranya begini, jadi klik file, kemudian klik notebook baru di Drive. Klik, dia akan dimasukkan ke halaman seperti ini. Ini sudah saya zoom lumayan besar. Kita kasih nama dulu. NLP. Text pre-processing. Text pre-processing. Ya. Kemudian kita kasih teks. Oh, bentar. Ini kita running dulu tes program. Klik print. Hello world. Kita run dulu. Jalan atau enggak? Wah, ternyata berhasil. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Nah, nanti kita akan dapat komputer dari Google gratis. Ya, itu
adalah RAM 12 GB dan dapat storage 107 GB. Gratis dari Google. Nah, kita sebenarnya pakai komputer Google tapi entah di mana. Entah ini di mana lokasinya. Tes dulu Hello World. Yang sudah bisa, silahkan chat. Oke. Seperti yang tampil tadi, langkah pertama dalam NLP adalah tokenisasi. Maka kita kasih nama di sini. Tokenisasi. Pakai huruf besar aja. Ini, tokenisasi. Oke, kita kasih kode. Nah, tokenisasi yang pertama ada dua cara. Ada dua library yang bisa dipakai. Library NLTK sama Specie. Ya, jadi kita akan pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu ada yang khusus ya untuk tokenisasi nanti. Kita import library-nya dulu. Library-nya. Kita import library. Sorry. Oke, yang pertama adalah import yang namanya NLT. Yang kedua import Specie. Oke. Nah, kita panggil fungsi tokenisasi dari NLTK. Nah, tokenize kita nggak perlu hafal. Kita tinggal tab tokenize, import, word, underscore tokenize. Nah, lanjut. Send, tokenize. Oke, kita coba run. Oke, fungsi. Nah, sekarang kita download fungsi tokenize. Tokenize-nya dari NLTK itu punya fungsi namanya pung. Kalau saya nyebutnya pung. Coba download NLTK data. Kita pakai NLTK dulu. Jadi kita tokenisasi bisa dengan dua library. Yang pertama pakai NLTK, yang kedua pakai Specie ya. Jadi nanti kita pakai dua cara. Kita pakai yang NLTK dulu. Begini caranya. NLTK oke, buat download. Fungsi ini kita panggil. Ini ada di dalam library-nya. Kita run. Oke, selesai. Nah, ini dulu. Silahkan dicoba dulu. Sampai download ini dulu. Sudah bisa cek hasil download. Baik, sudah. Kita bikin sampel teksnya dulu. Kita bikin sampel teks. Sampel teks dalam
dalam bahasa Indonesia. Kita masukkan ke variabel teks. Katakan ini aja. San bahasa alami atau NLP adalah bidang yang menarik. Oke. Apalagi yang kalimat kedua, biar ngerti. Jadi pengen saya kalimat satu untuk tokenisasi kalimat, biar minimal 2 kalimat loh. Coba ini. Ini melibatkan pemrosesan dan agar stemming tadi yang stemmingnya banyak ini dan adalah itu harus di delete. Analisis bahasa manusia. Kayak gini aja. Semoga nanti cukup. Kasih titik biar tahu cara menghilangkan titiknya. Oke, kita lakukan dulu. Di sini kita tokenisasi menggunakan NLTK. Ya, kita tokenisasi mulai dari kata, kalimat. Jadi kalimat kita jadikan token, kata kita jadikan token per kata, per kalimat kita juga jadikan token ya. Tokenisasi menggunakan NLTK. Tokenisasi menggunakan NLTK. Oke. Kita bikin variabel dulu. Ini forward. What? Tokenize. Oke. Nah, teksnya kita panggil. Teks. Nah, variabel teks ini kita panggil. Ini per kata, sekarang per kalimat, sentence saja. Sentence. Token. Send. Ini tokenize. Oke. Teks. Oke, kita print token kata. Token per kata. Titik 2. Kita panggil variabel word token. Nah, ini kita panggil variabelnya. Dan kita print. Oke. Token per kalimat. Token per kalimat. Kita masuk ke sentence token. Nah, ini. Kita run coba, semoga nggak error. Oh iya, bisa. Nah, ini token per katanya sudah tersusun. Pemrosesan, bahasa alami, NLP. Ini per kata. Bahkan titik pun itu dijadikan satu token sendiri. Ya. Kemudian per kalimatnya gimana? Nah, ini satu kalimat. Titik ini dijadikan penanda satu kalimat. Nah, jadi token per kata, token per kalimat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau hanya kalimat pendek, saran saya tokennya adalah per kata. Kalau satu paragraf panjang, tokennya adalah per kalimat. Ya. Oke, setelah melakukan tokenisasi, coba dulu tokenisasinya di
Coba dulu aja. Sebelum lanjut ke tokenisasi ini kan tadi pakai NLTK. Nanti kita coba pakai spesi. Coba dulu. Ya, silakan Pak Bayu. Pertanyaannya silakan. Bisa open mic. Ya, terima kasih Pak Ega. Mau nanya kalau itu kan token per kata itu dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris itu gimana? Sama, Pak. Nanti ada prosesnya sendiri kalau mau pakai bahasa Inggris. Bisa juga. Silakan dicoba nanti di rumah. Kalau pas bahasa Inggris nggak bisa, bisa japri saya. Ada beberapa nanti di eh, library berikutnya itu memang ini saya khususkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Inggris nanti Oh, ada library sendiri yang dia relate dengan bahasa Inggris ya. Jadi paling cocok memang ini untuk bahasa Indonesia. Jadi saya carikan library yang cocok dengan bahasa Indonesia. Kalau yang untuk bahasa Inggris malah lebih enak, lebih banyak lagi. Jadi kalau bahasa Indonesia itu masih terbatas. Bahkan ada nanti kita bikin model sendiri ya. Kita coba bikin model AI sendiri. Itu nanti akurasinya kita coba kalau pakai bahasa Indonesia itu valid atau enggak. Ya, kita coba oh, eh, oke, oke. dari awal dari nol. Jadi kita misah dulu token, kita fokus dulu ya ke bahasa Indonesia. Nanti kalau untuk bahasa Inggris, nanti coba nih di sini. Nah, ini kan nanti saya bagikan. Biasanya saya bagikan untuk kode programnya ini saya bagikan. Nanti waktu dimodif bisa dilihat. Kalau yang pakai bahasa Inggris seperti apa? Nanti saya kasih juga sampel. Kalau Pak Bayu menginginkan yang pakai bahasa Inggris, nanti juga kita bisa sampel pakai bahasa Inggris. Ya, Pak Bayu. Begitu ya, Pak Bayu. Oh iya ya. Ya ya Pak. Pak. Jadi nanti Dari Argia ya, Pak library-nya ya? khusus ya. Iya iya betul. Dari Argia. Oke, sekarang Argia di Bandung ya berarti? Ya Bandung ada, terus di Semarang juga baru baru buka juga Oke, ada oke, Pak. baik, baik. Good. Sukses untuk Argia. Saya alumni Argia pertama. Oh iya, siap siap Pak Elga. Makasih. Oh, dari RG juga ya Pak Elga, alumni pertama Ya, luar biasa. saya alumni angkatan pertama. Ya, Oke, ya. silahkan coba dulu. Kalau sudah, boleh cek. Untuk yang pakai NLTK. Nanti kita pakai spesi. Beberapa sudah ada yang sudah. Sambil begini, kita coba to melakukan tokenisasi menggunakan yang library spasi. Caranya begini, kita install dulu, download dulu Python. Semoga bisa. Seingat saya begini. Oh bisa. Oh ya bisa benar. Dia proses download. Oh, oke berhasil. Silahkan dicoba dulu download untuk yang ini. Python spasi download XX.
Ya pelan-pelan kita pelan-pelan sampai semuanya bisa dulu. Kalau yang sudah boleh komen. Nanti library-nya sebanyak ini. Oke, sekarang kita coba tokenisasi menggunakan spesies. Oke, kita kita bikin variabel dulu NLP. Nah, gini caranya kalau pakai spesies. Spesies dot load. Nah, filenya kita panggil, yang sudah kita download, tadi filenya dipanggil, biar cepat. Ini, you can load the package via spesies load. Jadi saya dari mana ini perintah spesies load. Ini aja, tinggal copy. Oke. Kemudian kita panggil NLP add pipe. Oke. Eh, kita panggil sentence untuk per kalimat. Sentence size. Oke, betul. Oke, doc sama dengan NLP, kita panggil teks yang di atas tadi. Oke, kita panggil teksnya. Teks yang di atas tadi, variabel yang di atas teks, kita panggil lagi ke bawah. Kalau sama nggak bisa deh, kita tambahin ini aja. Nah, cara panggilnya begini. Sorry, pakai yang ini. Token dot text. Oke, for token in doc. Nah, dalam doc. Oke, kemudian kalimatnya sentence tokens underscore spreadsheet. Itu aja, kita bedakan untuk yang NLTK dengan ini. Kita send the text, oke, for in token. Nah, ini. Jadi saya nggak hafal ya. Jadi saya cuma ngikuti apa? Suggestion dari ini aja. Guidance dari kode program yang enak kalau pakai ini. Kita print coba ya. Kita copy aja ke aman. Kita copy aja yang dari ini. Kita copy for tokens underscore spesies sentence tokens underscore spesies. Oh, bentar. Ada yang keliru. Oh, kurang. Nah, token per kata, token per kalimat. Nah, kalau pakai spesies begini. Bebas. Mana yang lebih bagus? Nggak ada yang lebih bagus. Tinggal nanti environment kita, requirement kita, itu lebih kuat pakai yang mana.
sama aja. Iya kan, hasilnya sama. Silahkan dicoba dulu yang menggunakan spesi. Baru kita di next berikutnya kita akan menghapus stop words, remove kata-kata yang nggak penting, yang tidak memiliki makna. Jadi sebenarnya proses dari natural language processing di ChatGPT, chatbot, atau apapun itu serumit ini loh. Jadi sebenarnya di dalam komputernya itu rumitnya kayak gini. Jadi kita belajarnya satu-satu agar nanti paham. Kalau nanti mau bikin sistem yang lebih canggih di tingkat advance, nanti next kelas ya. Sampai deploy belum. Jadi kalau nanti deploy kita ya perlu database, kita perlu hosting, kita perlu server ya. Nanti itu di next kelas, yang kelas benar-benar advance, itu nanti kita akan deploy seperti itu. Sekarang masih kita, sebenarnya prosesnya itu seperti apa sih? Begitu. Dari tokenisasi aja sepanjang ini. Nanti bagaimana dengan proses-proses berikutnya akan lebih panjang lagi. Silakan dicoba dulu yang spesi atau apapun itu nyebutnya. Nanti kalau sudah silakan chat. Baru satu yang sudah, dua, tiga, oke, empat, buatkan dulu. Mau, push, stop, words, atau kata-kata yang tidak bermakna tadi. Oke. Oke, menghapus talkback. Nah, jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita nggak bisa pakai yang model-model bahasa Inggris, beda. Jadi bahasa Indonesia itu agak sulit, terbatas. Jadi kita kadang itu harus ngakal-ngakali sendiri. Library yang tersedia itu sedikit. Nah, ini ada satu library buatan orang Indonesia. Jadi yang digunakan untuk NLP itu namanya adalah Sastrawi. Kita install dulu ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, terus kita gunakan sampel-sampel yang ada di internet, itu nggak bisa. Jadi bahasa Indonesia ini khusus. Jadi beruntung teman-teman yang ikut, jadi bahasa Indonesia ini memang yang paling sulit. Karena bahasanya itu campur-campur bahasa daerah. Maka ada orang yang sudah bikin library-nya, namanya Sastrawi. Kita tinggal install aja, Sastrawi. Oke, kita coba run. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Semoga bisa diinstal. Oke. Oke. Kita import library-nya ya. Karena sudah diinstal, maka kita tinggal import. Import.
library from sastrawi. Oke, nah, ini steamer. Oke, but steamer factory import steamer. Oke, import. Kita pakai spesi lagi. Kemudian kita juga pakai NLTK. NLTK sudah di atas ya. Import NLTK. Oke, kita from NLTK for push. Oke, import. Nah, ini stop word. Stop. Nah, ini. Nah, tinggal gitu aja. Kita tinggal tap, 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 tap. Kalau pakai collab atau pakai Visual Studio Code atau pakai PyCharm itu mudah. Tokenization. Ya, tokenize, import. Word, tokenize, run. LTK. Download top word dot download. Nah, stop words-nya kita download. Kita download dulu stop words-nya. Nah, oke, berhasil download stop words. Kemudian kita mulai menghapus stop words menggunakan NLTK. Nah, stop. Nah, kita belajar stop words. Nah, kita jadikan variabel. Kemudian kita set. Stop words-nya kita set. Stop words-nya. Stop words. Dot words. Oke, kita pakai Indonesian. Kita ambil dari yang sastrawi tadi. Indonesian. Terus kemudian kita bikin sampel teks dulu. Sampel teks in bahasa Indonesia. Coba kita teksnya tadi di copy aja. Nggak usah bikin baru lah. Pakai teks yang tadi aja. Oke. Kita run. Oke. Bisa berarti pakai bahasa Indonesia ya. Bisa. Kemudian kita coba tokenisasi dulu. Nah, kita tokenisasi dulu. Jadi kata ini kita tokenisasi dulu ya.
word, tokens yang tadi, word, tokenize, text. Oke, teksnya kita panggil, kemudian kita filter dulu. Kita filter kalimatnya, sentence, word, 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 tokens. Oke, if, word, dot, over, not, oke, in, stop, underscore words. Oke, kita coba print dulu atau di-run dulu ya. Kita print dulu aja lah. Oke, kita tambahkan dulu. Kita remove dulu ya. Remove, stop, word. Oke, kita copy aja. Tinggal kita edit dikit. Nah, in dalam, tinggal ngedit aja. Oke, semoga nggak error. Kita run dulu. Bentar, error. Oh, sorry. Wadah ini. Kok gagal. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Sekarang kita coba print. Print token kata. Kita kasih keterangan begini aja. Sebelum stop words dihapus. Word. Oke. Kemudian print kata setelah menghapus stop words. Oke, kata setelah menghapus stop words. Kemudian kita copy yang ini. Oke. Kemudian kita print lagi. Kita tampilkan kata yang dihapus apa? Hapus. Kata yang dihapus apa? Oke, kita copy remove. Oke, kita run coba. Nah, ini adalah, ini yang dihapus. Jadi sebelum dihapus dia utuh. Di token kata utuh. Nah, setelah ditokenisasi kemudian dia dihapus. Kata setelah dihapus, pemrosesan bahasa alami.
tinggal sedikit. Kemudian kata yang dihapus adalah yang ini dan yang tidak mempunyai makna. Kata hubung biasanya. Nah, silakan dicoba dulu untuk yang apa ya, menghapus stop words. Dan sebentar lagi kita akan melakukan stemming. Stemming. Oke. Nah, kita mulai proses stemming. Jadi, ya, stemming kita kasih nama dulu. Stemming. Library-nya pakai yang sastrawi tadi tetap. Jadi karena sudah di-run di atas, maka tinggal panggil aja library. Sastrawi. Factory. Kita kasih variabel factory pabrikan ya. Karena untuk menandai ini namanya stemmer factory. Oke. Nah, ini fungsi. Kemudian kita kasih nama stemmer. Kemudian factory. Oke. Dot create. Nah, create stemmer. Kita kasih fungsi. Oke. Kemudian stemmer. Kita kasih nama stemmer words. Biasa. Oke, kita kasih begini. Oke, stemmer kita masukkan. Stem, oke, kemudian word, oke, for, word, in. Ya, tadi filter, tinggal panggil yang ini. Sudah ada, tinggal panggil aja. Nah, ini kan filter ini tadi sudah kata yang dihapus. Kata-kata kita tinggal panggil yang sudah dihapus saja. Jadi setelah proses tokenisasi, kemudian proses stemming word, jadi hasil stemming word tadi kita panggil ke sini. Oke, kemudian kita print. Ya, kita print. Kata setelah stemming menggunakan sastrawi. Oke. Kita panggil ini stemmed words. Kita panggil aja. Oke. Kemudian kita run. Oke. Nah, iya kan? Ini kan bahasanya kita bandingkan dulu. Kita bandingkan ya. Oke, pemrosesan setelah di stemming ternyata tetap pemrosesan. Bahasa tetap bahasa, alami tetap alami, NLP tetap NLP. Nah, ini yang berubah. Menarik menjadi tarik, ya kan? Melibatkan menjadi libat. Nah, itu yang di proses di stemming itu ada dua, tarik dan libat, ya. Sekarang kita lakukan proses stemming. Elematisasi, kita install dulu. Spicy tadi sudah kita install ya, Spicy. Jadi tinggal panggil aja. Oke, kita tinggal panggil aja. Kita load yang tadi, kita copy aja. Mana yang tadi? Load. Nah, ini. Oke. Kita copy. Biar cepat.
NLP ini kita kasih keterangan. Lematisasi menggunakan spesi. Ya, kemudian kita kasih ini lematisasi kata menggunakan spesi. Ini aja. Bebas variabelnya, biar enak gitu aja. Kita panggil apa ya? Token. Token. Token dot lema. Oke. Seharusnya ada baru muncul 5 for token. Aduh, token kecil tetap token kecil in doc tadi dalam dokumen jika token teksnya huruf kecil, kita kasih begini, not in stop words. Oke, kita coba print ya. Print kata setelah lematisasi pakai spesi. Nah, karena ini tadi lematisasi adalah bentuk lain dari kata tersebut, tak rasa ini tadi bahasa Indonesia nggak ada. Jadi kalau tadi swimming, swam, dan lain-lain katanya adalah swim. Tapi kalau yang ini nanti sepertinya tidak akan muncul apa-apa, karena bahasa Indonesia karakternya begitu. Tidak punya kata bentuk lain. Oke. Nah, 0,00000. Oh, ya. Coba. Oke. Nah, ini maksud saya. Nah, kata-katanya nggak keluar. Semuanya normal. Jadi tidak ada kata bentuk lain. Semuanya normal. Jadi untuk proses lematisasinya, untuk bahasa Indonesia sebenarnya tidak perlu. Jadi untuk bahasa Indonesia hanya perlu proses stemming. Jadi untuk lematisasinya nggak perlu. Lematisasi ini paling banyak untuk bahasa lain, untuk bahasa Inggris. Ya. Oke, lanjut dulu. Oke, ini dulu dicoba dulu. Yang sudah boleh chat komen untuk stemming dan lematisasi. Oh iya, tadi muncul angka 00 ini loh. Ini Pak Aan, ditambah underscore di lema. Lema ini dikasih underscore. Tadi keliru. Saya nggak kasih underscore, makanya dia munculnya 00000000. Munculnya biner. Agar jadi char karakter mana yang bisa dilematisasi, maka ini. Ternyata setelah dilematisasi, karakternya nggak muncul. Oke ya. Oke. Kita masuk ke normalisasi teks. Normalisasi teks. Oke,
Kita import library dulu. Import library. Oke, kita import library yang namanya string. Karena kita berhubungan dengan kalimat. Oke, kemudian kita normalisasi teks dulu. Yang pertama adalah proses mengubah teks menjadi ke huruf kecil. Ya, kita normalisasi semua, kita jadikan huruf kecil. Teks huruf kecil, ini aja. Fungsi yang bisa dipakai namanya adalah teks blocker, mengecilkan teks. Oke, kemudian kita langsung print aja ya. Print teks huruf kecil. Kita panggil variabelnya teks underscore titik lower. Oke, kita run. Loh. Dan string. Nah, teks lower dipanggil. Coba dinormalisasi dulu ya. Seperti biasa, kita pakai. Kadang itu ada format yang nggak beres. Kita pakai apa namanya, notepad. Kita normalisasi dulu pakai notepad. Kita normalisasi pakai notepad. Kita ganti teks huruf kecilnya jalan. Oke, sekarang kita ke menghapus tanda baca. Kita teks tanpa tanda baca. Ini teks dot lower. Oke, translate fungsi stringnya dipanggil str dot make trans. Oke. Biar tanda bacanya hilang di dua kalimat kan, jadi kita bikinkan dua tempat untuk dua kalimat. String
pakai fungsi ini. Punctuation. Oke, kita coba panggil teks tanpa tanda baca. Copy aja, biar ke error. Oke, teks tanpa tanda baca. Ya. Sorry. Ini aja. Terus dengan teks lower tapi ini dari sini. Coba run lagi. Nah, bisa. Tanda bacanya hilang semua. Nah, ini untuk normalisasi teks. Oke, berikutnya setelah menghapus tanda baca, ada lagi yang menghapus angka. Karena ini tidak ada angka, tapi saya kasih contoh aja. Fungsi menghapus angka. Fungsi menghapus angka adalah Indonesia tanpa angka. Dot. Oke. Teks tanpa tanda baca, panggil, kemudian kita print. Nah, ini meskipun tidak ada angka, tapi kita perlu praktek. Oke, ini normalisasi teks. Silahkan dicoba dulu. Ternyata malam ini hanya satu, padahal ada 4 materi. Baru satu. Nggak apa-apa, nanti next. Pertemuan minggu depan, kita jadikan 2 sesi. Setelah ini apa? Saya lupa ya, lihat DPT dulu ya. Tokenisasi, stopwatch, stemming, lematisasi, normalisasi teks. Oh, yang terakhir adalah vektorisasi. Oke. Saya harus lihat PowerPoint-nya dulu. Ini baru pre-processing-nya aja, belum proses training, testing, dan lain sebagainya sampai implementasi model, sampai bikin chatbot, itu masih belum. Ini baru display processing dulu. Jadi yang ikut mulai Python pertama, mulai dari OOP, Object Oriented Programming, sampai image processing, sampai machine learning, nanti akan paham sampai bikin chatbotnya seperti apa. Ya nanti proses training juga kayak kemarin belum tentu berhasil, belum tentu akurat, belum tentu 100%. Ya namanya proses training ya kita harus belajar ngajari mesinnya terus-menerus, modelnya diajari terus-menerus sampai ketemu yang valid. Oke, kita masuk ke vektorisasi. Oke, kita untuk vektorisasi tetap kita menggunakan scikit-learn ya. Kita import dulu. Yang kemarin ikut kelas machine learning pasti paham untuk apa. Import library lagi from
scikit-learn. Oke, fitur, kita ekstraksi fiturnya, teks. Oke, kita import vektor, penghitung vektor, convectorizer, dan model TF-ID vectorizer. Oke. Kemudian kita bikin sampel teks. Nah, kita bikin dokumen lah, seolah-olah kita bikin dataset. Sampel teks. Karena nggak cukup dengan dataset, satu dataset, satu kalimat itu nggak cukup. Kita coba bikin sampel teks ya. Untuk vektorisasi, kita namakan dokumen aja. Dokumen. Oke, kemudian kita copy aja lah. Saya malas bikin kata-kata lagi. Jadi pemrosesan AI adalah bahasa yang menarik. Oke, kita copy. Oke, kemudian kita bikin lagi. Ini melibatkan bahasa manusia. Kurang satu lagi apa ya? Bahasa model pembelajaran mesin dapat diterapkan pada tugas NLP. Cukup lah, cukup. Kita coba run dulu. Oke, bisa. Kita namanya adalah diwadahi dulu. Jadi eh, perkata nanti di tokenize, kemudian kita adai, kita wadah di namanya bagging ya, ditempatkan dalam satu tas. Kita kasih dulu bag. Oh, buat model. Oke. Kita gunakan fungsi vektor tadi. Vectorizer. Kita panggil fungsi count vectorizer. Kemudian uh, vectorizer dot fit transform. Oke, benar fit transform. Kita panggil datanya dokumen. Aduh, sorry. Documents. Oke. Documents. Kita print. Model back of what. Nanti akan bentuknya matriks ya. Kita print lagi. Kita print vectorizer dot get. Nah, ambil fitur get
Nah, fitur name out, fungsi, kemudian print expo ke model matrix atau array. To array. To array. To array. Coba, semoga bisa. Bisa. Nah, ini. Setelah divektorisasi, maka ini menjadi 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ada yang dua. Ada yang dua. Oke, dimasukkan ke dalam array. Nah, ini nanti yang akan, data inilah nanti yang akan kita training di kemudian, di berikutnya ya, di berikutnya. Dicoba dulu, di vektorisasinya dicoba dulu. Kalau masuk sentimen analisis, bikin baru, jadi nggak bisa di bawahnya karena nanti data-data ini akan ikut mengganggu ya. Jadi kita bikin baru, file, notebook baru di drive. Oke, kita kasih nama NLP, sentimen analisis. Oke, seperti biasa, sorry. Yang pertama kita harus coba run program dulu di sini. Run program dulu. Hello world. Nih, jadi gini, saya tunjukkan dulu contoh sentimen analisis ya. Jadi sebelum kita bikin model machine learning sendiri, nanti kita sentimen analisis ini bikin machine learning sendiri yang bisa menganalisis sentimen. Ya, sentimen buruk baik itu nanti eh, positif, negatif, netral itu nanti akan kita proses menggunakan mesin learning. Tapi saya kasih contoh satu model dari model yang sudah jadi dan umum digunakan untuk menganalisis sentimen di media sosial. Ya, namanya apa ini? Bentar. Saya buka dulu. Namanya, oh ini, saya ingat namanya Fader Sentimen Analisis. Ini sudah jadi ya, jadi nggak perlu training lagi. Jadi modelnya sudah tinggal pakai, bisa dipakai untuk analisis media sosial. Misal mau digunakan untuk analisis sentimen yang ada di akun teman-teman di Twitter itu bisa. Nanti tinggal elaborasi lah. Kita install dulu ya. Finder itu apa sih? Bentar tak kasih keterangan aja. Finder itu singkatan dari Finder. Itu singkatan dari Valence, Aware, D-nya Dictionary. Kalau saya salah, nanti cek ya. And Sentiment Reasoner. Nah, dia bisa menalar ini sentimen atau bukan. Oke.
kita install dulu. Oke, install. Nah, nanti untuk bikin model machine learning sentiment analysis, kita coba minggu depan ini, kita coba yang sudah jadi dulu ya. Saya sambil ingat-ingat. Eh, Fadar, kalau nggak salah gini penulisannya. Semoga benar. Oh benar, ini tinggal pakai aja. Oke, kalau sudah jadi tinggal pakai kita. Oke, dari bisa import dari dulu. Import, kan sudah kita install seperti biasa. Setelah kita install, kita import library-nya from pada sentiment. Kita ketik lagi pada sentiment, import sentiment intensity analyzer. Semoga bisa kita coba. Bisa. Bisa. Kita gini aja. Analyzer. Analyzer. Fungsinya kita panggil sentiment analyzer. Fungsinya kita panggil. Kita coba. Oke, berhasil ternyata. Kita Waduh, ini harus bikin dataset ini. Harus bikin dataset sendiri. Bentar, gini aja. Contoh. Contoh teks yang mengandung sentimen. Saya kasih contoh dulu. Sebelum kita bikin model machine learning sendiri, kita pakai yang sudah jadi. Nanti kita running sendiri, bikin sendiri model mesin learning, kita training sendiri, kita tes sendiri. Kalau ini sudah jadi, tinggal pakai. Oke, tes. Kita masukkan ke arah. Apa ya yang mengandung sentimen kata-katanya, kalimatnya. Ini aja. Saya suka produk ini. Produk luar biasa. Titik. Terus ini sentimen positif. Yang negatif, positif, negatif, netral. Sebentar, sini negatif. Oh, ini salah. Ini adalah pengalaman buruk yang kita jelekkan aja, biar lebih tajam. Terburuk sentimen negatif. Nah, yang pernah saya alami. Oke, kita coba lagi. Yang netral, yang netral. Kalimat netral itu gimana ya? Ini gini aja, coba. Ini cukup baik, tidak hebat, juga tidak buruk. Oh, netral kan ini? Apik,
Bagus, tidak hebat, tapi juga tidak buruk. Nah, cukup, cukup, cukup lah. Cukup. Gitaran aja. Oke, sekarang kita panggil. Kita lakukan analisis sentimen menggunakan model yang sudah jadi. Analisis sentimen, coba for T dalam teksnya skor analyzer dot polarity scores P print text T. Jadi dianalisis semua per kalimat. Jadi biar dibaca semua teksnya. Print F skor sentimen. Skor biar ada enter, kita bikin sini. Coba kita run, semoga nggak error. Benar. Saya suka produk ini, produk luar biasa. Uh, kurang valid. Ini mungkin kata-kata saya yang kurang valid ya. Ini negatif. Netral. Dia dianggap netral. Ini produk ini dianggap netral. Ini seharusnya negatif. Berarti kata-kata ini kurang bagus. Nanti saya carikan kata-katanya. Ini tak bagikan linknya. Nanti tak coba carikan kata-kata yang negatif. Cocok. Ini cukup baik, ini netral. Salah. Seharusnya ini positif. Seharusnya ini negatif. Seharusnya ini netral. Ini berarti kata-kata saya yang sama. Nanti kita carikan contoh yang bagusnya. Mungkin itu ya. Ini saat kita menggunakan sentimen analisis yang sudah jadi. Tapi ternyata kayaknya sentimen analisis ini bahasa Inggris cocoknya. Jadi kayaknya ini harusnya bahasa Inggris. Nanti cobalah diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Saya coba terjemahkan aja ya, coba. Semoga bisa. Kok netral? Saya terjemahkan dulu. Cuman, ya namanya juga mendadak. Mendadak bikin. Karena kalau saya kasih contoh dulu. Sebelum besok kita coba. Nah, gini ya. Sentimen analisis kita jadikan di sini bahasa Inggris. Oke. Kemudian yang ini oke. Kita copy. Semoga kalau pakai bahasa Inggris bisa. Ini cukup baik. Tidak hebat juga tidak buruk. Semoga bisa. Yes, yes, yes. Nanti kita run lagi. Kita run teksnya. Nah, akhirnya berhasil nyata pada analisis. Ini cocoknya pakai bahasa Inggris. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Cocoknya. Ini modelnya sudah jadi. Nah, ternyata ini positif. Cenderung positif.
Yang ini cenderung oh, netral, ternyata ini netral. Yang ini cenderung positif juga. Oh, gitu. Mungkin bahasa Inggris terjemahan yang kurang tepat ya. Jadi feather analysis ini, feather sentiment ini cocoknya pakai bahasa Inggris, tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Kayak itu contoh sentimen analisis. Jadi nanti kalau kita sudah bisa dalam suatu sistem kita bisa ini negatif, ini netral, ini positif. Misal kita bikin algoritma, jika dia komen negatif ke sistem kita atau ke unit bisnis kita, auto delete itu gak masalah, bagus. Jadi rating dari misal web kita di Google itu aman karena tidak terdeteksi punya sentimen negatif. Jadi yang negatif auto delete aja. Gitu ya. Ini contoh yang sudah jadi, tapi nanti kita bikin sendiri modelnya. Untuk yang bahasa Indonesia kita bikin sendiri ya. Ini yang bahasa Inggris ternyata. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, mungkin itu karena sudah mepet jam 10, nanti untuk materi sentimen analisis, topik modeling, dan pembuatan chatbot di minggu depan, kita agendakan lagi, ternyata waktunya tidak cukup, nggak masalah, yang penting nanti bisa semua ini saya bagikan dulu. Nanti dicoba-coba ya, saya dibantu kata-katanya yang ya namanya juga orang Indonesia, mengandalkan Google terjemahan. Oke. Oke, sudah saya kirim. Oke, mungkin itu dulu ya. Mungkin itu dulu.